Perkenalkan, nama saya Caroline Riandias dengan NPM 2212010313. Saya akan menjelaskan tentang pelanggaran etika bisnis kebocoran data Tokopedia. Kasus data diri memang salah satu poin penting yang harus diisi ketika seseorang ingin menggunakan suatu aplikasi, terutama aplikasi belanja online. Apabila database konsumen selalu bertambah tanpa mengalami penurunan, artinya platform belanja online tersebut digemari khalayak umum dengan jumlah yang banyak. Tokopedia menjadi platform belanja online yang memiliki pengguna aktif bulanan terbanyak kedua di Indonesia, terbanyak ketiga di Asia Tenggara di tahun 2020. Dalam kasus ini, ada 91 juta data pengguna aplikasi Tokopedia serta 70 juta data penjual per bulan Maret 2020 yang datanya bocor dan dijual di situs dark web dengan harga jual sebesar $50 Amerika Serikat. Meskipun diperjualbelikan secara bebas, namun orang yang ingin mengunduh data tersebut akan menggunakan VPN karena data tersebut ada di server Amerika. Terhitung sudah ada lebih dari 50 pengguna sudah menggunakan data tersebut untuk Tokopedia. Kasus di atas adalah sedikit dari rangkuman kasus yang telah saya dapatkan. Saya akan menjelaskan dari hasil analisis kasus tersebut. Walaupun penggunaan platform belanja online sudah sangat sering dan masyarakat sudah terbiasa menggunakannya, tetapi sebagian besar masyarakat belum mengerti dan waspada tentang pentingnya data diri konsumen. Dengan adanya segmentasi pasar ini, perusahaan menjadi tahu untuk menentukan keamanan yang sesuai dengan etika bisnis yang berlaku di perusahaan. Kejadian itu tentunya membuat para pengguna Tokopedia merasa khawatir akan data pribadi yang dimilikinya. Karena database konsumen ini berisi nama, tanggal lahir, jenis kelamin, dan juga alamat yang telah disalahgunakan oknum-oknum yang berlaku. Pandangan norma sosial yang pertama, banyak kemudahan yang diberikan oleh aplikasi belanja online. Dan yang kedua, harga lebih murah dan banyak potongan harga yang berlaku. Dengan banyaknya peminat belanja online, masyarakat perlu lebih waspada terhadap kemungkinan cybercrime yang ada sehingga dalam melakukan kegiatan digital haruslah lebih berhati-hati. Meskipun kebocoran data ini bukan sekali dua kali terjadi di Indonesia, namun masyarakat tampaknya tidak khawatir dan tidak ambil pusing akan hal ini. Menurut pandangan norma agama, etika bisnis perusahaan hanya akan efektif sekiranya disertai dengan keimanan yang bersumber dari agama. Tanpa agama, etika hanya akan menjadi sebuah gagasan falsafah yang dapat diamalkan namun tidak dapat dilaksanakan. Terdapat nilai-nilai universal yang terdapat dalam semua agama. Contohnya, nilai kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan sebagainya. Norma hukum adalah tertera dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, terkandung dalam Pasal 4 Ayat 1 sampai dengan Ayat 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Konsumen berhak jaminan dalam perlindungan data pribadi. Dari kasus di atas, keputusan etis yang diambil adalah berdasarkan etika bisnis. Hal ini menekankan pada para pembisnis untuk membuat sebuah pertimbangan yang terlibat dari perusahaan Tokopedia ialah lebih menekankan pada sistem marketing yang baik dibandingkan sistem keamanannya.
Tokopedia melanggar prinsip etika bisnis. Yang pertama adalah prinsip otonomi. Dalam prinsip otonomi, seharusnya Tokopedia dapat mengambil keputusan yang lebih baik, di mana tidak hanya mementingkan keuntungan dan marketing untuk menambah jumlah pengguna, namun lebih jauh mementingkan keamanan. Dari kasus di atas, keputusan etis yang diambil adalah berdasarkan etika bisnis. Hal ini menekankan pada para pembisnis untuk membuat sebuah pertimbangan yang terlihat. Tokopedia melanggar prinsip etika bisnis. Yang pertama, prinsip otonomi. Dalam prinsip otonomi, seharusnya Tokopedia dapat mengambil keputusan yang lebih baik, di mana tidak hanya mementingkan marketing, namun juga mementingkan keamanan. Dan yang kedua, prinsip integritas dan menjaga reputasi. Tokopedia sebagai badan bisnis yang besar dapat menghindarkan diri dari hal-hal yang merugikan perusahaannya dan konsumennya. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari kasus ini adalah kelalaian pihak Tokopedia pada kasus ini dapat merugikan banyak, terkhususnya pengguna Tokopedia sendiri. Apabila dalam mengambil keputusan bisnis, Tokopedia lebih fokus untuk mendapatkan keuntungan dengan tidak memikirkan pertimbangan moral etis pada kebijakan bisnis mereka, Tokopedia mampu menyeimbangkan masalah kebocoran dapat dihindari. Dari sisi pengguna, maka hal ini akan dapat dikatakan salah satu atau tidak dapat menjaga keamanan data mereka sehingga dapat merugikan para pengguna. Dari sisi Tokopedia, mereka pun sebenarnya korban, namun sebenarnya mereka tidak secara langsung memberikan data-data tersebut, namun sistem keamanan mereka lah yang dibobol. Sekian dari analisis kasus Tokopedia. Saya memohon maaf jika ada salah kata dan saya ucapkan terima kasih.